Wali Songo generasi pertama berada di tanah Jawa karena mendapat tugas atau amanat mandat dari Sultan Muhammad I sebagai Raja Negeri Rum dari Kesultanan Turki Utsmani untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sebelum diperintahkannya Wali Songo generasi pertama ini, sudah ada lebih dahulu ulama-ulama yang diamanatkan juga oleh Sultan Muhammad I untuk menyebarkan Islam di wilayah Jawa. Namun pada akhirnya mereka para ulama tidak ada yang berhasil. Dalam buku melacak jejak Syekh Subakir ini menyebutkan bahwa alasan yang menyebabkan para ulama yang datang sebelum Wali Songo generasi pertama ini gagal adalah banyak yang meninggal karena keangkeran wilayah tersebut. Berita ini tercatat dalam serat jangka Syekh Subakir Pupuh II sekaligus memperjelas adanya Syekh Subakir secara nyata dari beberapa kalangan yang meragukan adanya Syekh Subakir dengan menyebutkan sebagai tokoh yang fiktif dari keanggotaan Wali Songo. Syekh Subakir mengatakan, "Puara ringe ngendika timbalana Syekh Subakir tan anatara praptengarsa ngandika Sri Narapati Bapak Sirat Suntuding layar mring pulo Jaweku sira masango tumbal kang hardi-hardi dimenlunga lelembute pulo Jawa." Dalam serat jangka Pupuh II dijelaskan bahwa raja dari negeri Rum atau Sultan Muhammad I secara langsung memberikan tugas kepada Syekh Subakir untuk menjamah tanah Jawa. Sultan Muhammad I meminta agar Syekh Subakir menumbali atau mensucikan dari jin-jin jahat yang menghuni tanah Jawa kala itu, agar para wali yang lainnya dapat menyebarkan Islam dengan baik dan tanpa gangguan jin jahat atau pengaruh magis yang pada masa itu sangat kuat keberadaannya. Setelah usaha Syekh Subakir berhasil dengan meruqyah daerah-daerah yang angker di tanah Jawa, Syekh Subakir dan para anggota Wali Songo lainnya pun menjalankan misi dakwahnya. Selain ahli dalam bidang ruqyah, Syekh Subakir juga ahli dalam bidang agama dan juga ulama yang berbeda dari ulama Wali Songo lainnya. Dari segi penguasaan ilmu olah batin atau tasawuf hingga ilmu ruqyah, salah satu ulama yang dapat berbicara dengan berbagai bahasa, berbicara dengan jin-jin dan juga binatang. Tak ayal Syekh Subakir menjadi wali yang memiliki keistimewaan berbeda dengan para anggota Wali Songo lainnya. Selama 10 tahun menimba ilmu di Masjidil Haram Mekah sebelum beliau diperintahkan ke tanah Jawa, Syekh Subakir memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir yang juga dikenal Syekh Muhammad Al-Bakir. Namun bagi orang-orang Jawa kala itu sulit menyebutkan nama asli beliau, maka dipanggillah dengan nama Syekh Subakir. Lahir di tanah Persia atau Iran tanggal 20 Ramadan tahun 787 Hijriah. Ulama satu-satunya yang memiliki keahlian meruqyah dan menumbali atau menyucikan tanah Jawa dari berbagai energi negatif di daerah-daerah yang angker. Dengan kecerdasannya telah mengantarkan Wali Songo sukses dalam menyebarkan Islam. Sesuai dengan gelarnya Al-Bakir yang berarti membelah bumi, yang juga sesuai dengan kapasitas keilmuannya yang dimiliki menyatu dengan gelarnya. Arti membelah bumi dalam konteksnya adalah sebuah pengibaratan atas keilmuan dan keistimewaannya Syekh Subakir dalam menaklukkan tanah Jawa dari gangguan jin jahat dan energi negatif lainnya, ketika banyak ulama-ulama sebelumnya gagal dalam tugasnya.